langkah. Lalu kita pastikan dulu agar lengan baju kita tergulung sampai ke siku agar saat mencuci tangan tidak terkena. Lalu pastikan di tangan sudah tidak ada perhiasan ataupun aksesoris yang menempel seperti cincin, gelang, ataupun jam tangan. Kemudian kita mulai cuci tangannya. Pertama, kita nyalakan keran air, lalu kita oleskan di tangan. Ambil sabun secukupnya. Lalu putar telapak tangan searah jarum jam. Kemudian bersihkan punggung tangan serta sela-sela jari. Lalu telapak tangan dan juga sela-sela jari. Lalu buku-buku jari. Kemudian ibu jari. Dan yang terakhir kuku-kuku jari. Dilakukan secara memutar arah jarum jam juga. Kemudian kita basuh sampai ke siku. Kemudian keringkan menggunakan tisu. Buang ke tempat sampah. Keringkan kembali sampai benar-benar kering dan tutup keran menggunakan tisu. Dan buang lagi ke tempat sampah. Memakai APD. Pertama, kita ambil gaun yang dipakai pertama dan bagian jari tangan kita jangan sampai menyentuh bagian dalam gaun. Kemudian yang bagian belakang. Selanjutnya ikat APD. Lalu kita menggunakan topi atau penutup kepala. Sampai sekencang mungkin. Selanjutnya kita menggunakan masker. Setelah menggunakan masker, kita menggunakan face shield. Selanjutnya, kita menggunakan handscoon atau sarung tangan. Pertama, kita ambil bagian dalam. Lalu kita pegang bagian luarnya. Sudah selesai. Waalaikumsalam Ibu. Baik, Ibu silakan masuk. Ibu silakan dipakai terlebih dahulu hand sanitizer-nya. Menutup pintu untuk menjaga privasi klien. Baik, Ibu silakan duduk. Nah, baik Ibu, perkenalkan nama saya Bina Zafar yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Fira. Baik Ibu Fira, ada yang bisa saya bantu? Ini mau pasang kabel. Mau pasang kabel. Baik, kalau begitu saya akan menanyakan biodata Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Nah, baik, tadi Ibu namanya? Fira. Ibu Fira. Kemudian sekarang berapa tahun Ibu? 33 tahun lebih dan 33 tahun. Alamatnya sekarang di mana Bu rumahnya? Citerat kemudian dekat. Saya dekat ya di situ. Ibu terakhir pendidikannya apa Ibu? SMA sama-sama ya. Sekarang Ibu sehariannya ada kerja apa gitu atau di rumah aja Ibu? Ngurus rumah? Di rumah aja, Ibu rumah tangga. Di rumah tangga lagi. Ibu agamanya Islam ya? Iya. Saya dulu.
Ibu berasal dari suku mana Ibu? Jawa. Dari suku Jawa. Iya, Bu Bidan. Nah baik Ibu, selanjutnya sekarang Ibu udah punya anak berapa Ibu sekarang? 3 anak Ibu. Oh, udah punya 3. Yang terakhir usianya berapa Ibu anak terakhirnya? 2 tahun. Udah lumayan gede ya. Iya. Udah mulai bisa main sendiri. 2 tahun. 3-tiganya masih hidup Ibu? Masih. Ya alhamdulillah. Iya. Ibu pernah keguguran nggak Bu? Nggak pernah. Nggak pernah keguguran ya. Lalu Ibu waktu kemarin persalinannya normal, disesar? Normal. Normal ya, alhamdulillah. Waktu lagi hamil nih sama persalinan, Ibu ada masalah gitu atau komplikasi? Nggak ada, Bu Bidan, normal aja. Lancar-lancar aja ya berarti ya. Iya. Nah kalau begitu, nah Ibu sekarang udah tahu belum mau pakai KB apa? Belum tahu, Bu Bidan. Pengennya mah saya pengen KB yang lama gitu. Oh, Soalnya apa namanya, nggak mau punya anak lagi. masih udah mau ya, udah 3 ya? Iya. Udah 3 udah cukup Terus kan? juga nggak mau yang steril gitu, katanya kan kalau yang lama itu katanya mendingan yang steril sekalian gitu Iya. ya. Kalau saya nggak mau, pengen yang KB biasa aja, tapi saya nggak mau yang steril. Oh baik, kalau begitu berarti Ibu masih belum tahu tapi ya KB-nya apa, tapi yang jelas Ibu udah nggak mau punya anak lagi. Terus bisa buat jangka waktu yang lama, kalian daripada nggak mau kayak sebulan sekali yang kayak sedikit itu, berarti Ibu nggak mau ya? Iya. Terus juga Ibu masih belum mau kalau yang kayak tadi di steril gitu? Belum. Ya berarti kayak diangkat rahim gitu. Iya. Termasuknya ini ya Bu ya, berarti kontrasepsi mantap Ibu belum siap ya? Tidak siap. Kalau begitu nanti kita akan coba cari sama-sama ya Bu ya, solusinya apa yang cocok untuk Ibu. Pakai KB-nya yang mana nanti kita lihat. Baik Ibu, melihat dari kondisi Ibu ya, yang tadi juga sudah Ibu sampaikan beberapa hal, sepertinya Ibu lebih cocok untuk menggunakan jenis kontrasepsi IUD Ibu. Oh, IUD. Iya, Ibu sudah pernah dengar sebelumnya? Pernah, cuman nggak tahu banyak. Nggak tahu banyak ya. Baik, itu nanti jenis kayak tanam benang gitu ya Bu ya. Nanti bisa menutupi untuk area tuba fallopinya Ibu ya. Karena kenapa saya pilihkan ini, nanti Ibu juga bisa mendengar dulu penjelasan saya ya tentang IUD ini. Iya, Karena Ibu kan sudah tidak mau punya anak lagi, berarti mau buat jangka waktu lama juga ya. Nah, IUD ini bisa untuk jangka waktunya yang lama Ibu, bisa dari 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun juga bisa Ibu. Oh, gitu. Iya, terus juga ini bukan kontrasepsi yang mantap yang kayak sampai tadi kata Ibu nggak mau sampai steril kan ya rasanya ya? Iya. Kayak gitu enggak, ini juga nanti bisa sewaktu-waktu bisa langsung Ibu lepas. Misalnya Ibu udah saya nggak mau pakai lagi nih, Ibu kayak tiba-tiba berubah pikiran kan, siapa tahu ya Bu ya, Iya. pengen punya anak. Nah nanti Ibu bisa datang ke saya lagi dan bisa langsung dicabut atau dilepas kapan saja Ibu. Oh, begitu, Bu Bidan. Iya, baik Ibu, kalau begitu Ibu akan mendengar penjelasan saya terlebih dahulu mengenai IUD ini. Boleh. Baik, nanti saya akan jelaskan dulu ya Bu ya. Ya. Jadi nanti untuk pemasangan IUD ini bentuknya seperti ini ya Bu ya, seperti huruf T. Nanti dia akan kirinya menutupi tuba fallopi atau nanti yang akan keluar dari sel telur ya Bu ya. Oh, Iya, nanti pemasangannya. Lalu saya nanti pertama akan membuka vagina Ibu terlebih dahulu Bu, menggunakan alat ini, namanya spekulum. Jadi nanti penggunaan alat ini vagina Ibu dibuka, kemudian alatnya dimasukkan ya Bu ya. Nggak sakit kok Bu ya? Oh, Nggak apa-apa ya. sakit. Iya, paling cuma kayak kurang nyaman seperti itu. Iya, iya. Ya, saya menggunakan spekulum. Tapi saya takut begitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, nggak sakit. Paling kayak nggak nyaman doang ya Bu ya. Paling kayak ada rasa tertekan atau apa ya. Nggak lama juga lagi nunggu, makanya paling cuma kurang dari 5 menit doang. Cepet ya, Bu Cepet Bidan. Ibu, iya benar. Cuman kayak gitu doang kok, nggak bakal lama-lama banget ya pemasangannya. Nanti saya akan memasukkan IUD-nya. Nanti ada benang-benangnya Bu ya di bawahnya, seperti huruf T, melalui alat ini ke dalam vagina Ibu. Jadi nanti akan mencegah sperma bertemu dengan sel telur ya Bu ya. Oh, gitu, Bu Bidan. Ya, selanjutnya untuk cara kerjanya sendiri ya Bu ya, dari alat kontrasepsi ini itu dia menghambat agar spermanya tidak masuk ke tuba fallopi, karena tadi kan sudah ditutup ya Bu ya, kanan kiri. Ini saya gambarkan ya Bu ya. Ini seperti ini bentuknya. Jadi dia menutup ini Bu. Oh, Ya, menutup ya. Nanti akhirnya kan di sini ada tuba fallopi ya Bu ya, 2 ya. iya.
Nah lalu nanti karena sudah ditutup oleh kontrasepsi IUD ini, nanti saat spermanya masuk Bu, dia nggak bakal bisa ketemu Ibu ya. Oh gitu tidak. Iya, jadi seperti ini bentuknya nanti yang akan ditanam di rahim Ibu. Setelah itu lalu juga ya, karena alat ini kan mencegah mereka berdua ketemu ya, maksudnya sel sperma dan sel telur. Iya, Bu, tidak. Lalu jadinya juga mencegah kemungkinan masuknya jabang bayi untuk menempel pada rahim ibu. Oh gitu. Kan kalau nggak ketemu jadi tidak ada proses pembuahan ya Bu ya. Iya betul. Ya, jadi ini cara kerjanya dari kontrasepsi IUD ini. Selanjutnya ya Bu, untuk efek samping dari pemasangan IUD ini, nanti mungkin pada awal-awal pemasangan haid ibu menjadi tidak teratur Ibu. Oh gitu Bu. Iya, karena kan penyesuaian ya Bu ya, karena ada benda asing masuk tuh. Jadi nanti bisa tidak teratur haidnya, lalu juga jumlahnya bisa lebih banyak ya Bu ya, lebih banyak dari biasanya. Iya. Terus juga bisa timbul kram perut Ibu, misalnya Ibu walaupun Ibu lagi haid ataupun tidak haid, nanti Ibu bakal ngerasain kram-kram seperti itu biasanya. Iya. Kemudian ada flek di awal pemasangan Bu, keluar darah-darah. Di awal doang Bu Bidan. Di awal doang, nanti kesananya bisa menyesuaikan insyaallah ya Bu ya, alatnya ya Bu ya. Jadi nanti paling keluar flek, darah-darah, berhubungannya seperti yang di bagian sini aja sih Bu ya kali ya. Terus misalnya Ibu ngerasain mual juga bisa, sama sakit perut ya, kram kayak gitu. Terus juga jadi ada resiko untuk terlepasnya IUD itu ya Bu ya dari dalam kemaluan Ibu karena bergeser keluar Ini rahim. kan dimasukin ke rahim saya ya. Iya. Ini IUD-nya bisa masuk ke dalam rahim saya atau gimana? Jadi ke dalam tubuh saya atau gimana? Enggak Ibu, nggak bakal, malahan paling mungkin misalnya terjadi pergeseran posisi ya Bu ya, paling nanti bakalan keluar Ibu. Jadi nanti Ibu bisa cek sendiri di rumah, misalnya Ibu saat buang air kecil gitu ya, Ibu raba-raba tuh nanti biasanya ada kan ya apa benangnya Bu. Oh benar. Nanti masih bisa diraba sama Ibu, tapi kalau misalnya pas Ibu periksa kok ini udah nggak ada gitu ya ataupun bagaimana, Ibu bisa datang lagi ke saya nanti untuk diperiksa kembali ya Bu ya. Oh gitu Bu Ya, Bidan. nanti bisa dibenerin lagi, bisa ditangani ya Bu ya. Itu untuk efek sampingnya. Nah, selanjutnya untuk efektivitasnya sendiri Bu ya, dari IUD ini sangat efektif Bu. Mengingat tadi pemasangannya hanya dipakai 1 kali, tapi bisa berfungsinya selama sampai 10 tahun ya Bu ya, dalam jangka waktu yang lama. Kemudian juga cuman kegagalannya itu kurang dari 1% loh Bu. Oh gitu. Kalau Berarti misalnya efektif banget ya Bu. sangat efektif Ibu, betul, sangat praktis. Lalu ya yang terakhir, baik kalau begitu Ibu masih ada yang kurang jelas tidak Ibu mengenai informasi kontrasepsi IUD ini? Udah jelas Bu Bidan. Sudah jelas ya. Kalau begitu, karena saya sudah memberikan beberapa informasinya ya tadi, seperti cara pemakaiannya, pemasangannya, terus efek samping, lalu efektivitas, serta yang lainnya cara kerjanya juga ya Bu. Sekarang saya akan mulai tanya-tanyakan kepada Ibu ya beberapa hal lagi ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Nah, Ibu sekarang lagi haid atau tidak Ibu? Lagi haid. Oh, lagi haid. Bagus ya Ibu ya, berarti untuk pemasangannya IUD ini sebenarnya malah lebih baik saat Ibu sedang menstruasi. Ya, berarti Ibu sekarang sedang haid ya Bu. Lalu untuk 24 jam terakhir nih ke belakang, Ibu apakah sudah melakukan hubungan seksual Ibu dengan suami Ibu? Belum. Oh, belum? Baik, berarti belum ya. Lalu ya selanjutnya, maaf nih ya Bu ya, saya nanya hal mungkin pribadi. Ibu sama suami ada pasangan seks yang lain tidak Ibu? Enggak, saya mah sama suami aja. Sama suami aja ya? Iya. Suaminya juga ya Bu ya, alhamdulillah. Terus Ibu pernah nggak Bu ngalamin misalnya penyakit di area genitalnya Ibu, misalnya penyakit menular seksual kayak sifilis, gonorrea gitu? Nggak pernah. Nggak pernah juga ya, alhamdulillah. Lalu selanjutnya, Ibu punya penyakit radang panggul nggak? Kayak misalnya kehamilan ataupun kehamilan ektopik, yang misalnya kehamilannya di luar rahim Bu. Iya, Hamil anggur ya? Iya betul, itu sering dengar hamil anggur ya? Iya. Iya, Enggak, kayak nggak gitu. pernah saya. Nggak pernah juga ya Bu ya. Terus untuk soal haid ya Bu ya, Ibu pernah nggak haidnya itu banyak banget sampai kayak dalam 4 jam tuh bisa ganti 2 pembalut nih. Jadi sehari bisa ganti banyak banget Bu. Nggak pernah. Nggak pernah juga, berarti darahnya juga normal-normal aja ya Bu yang keluarnya ya? Iya.
Kalau dalam waktu haidnya yang lama banget Bu, misalnya lebih dari 8 hari, Nggak pernah. nggak pernah juga Bu. Terus Ibu kalau misalnya lagi haid nih, Ibu suka ngerasain nggak sih Bu kram perut atau nyeri yang biasa disebut sembilangan itu loh Bu? Enggak, memang jarang. Malah hampir nggak pernah saya sembilan. Oh, berarti Ibu enak ya masuknya ya Bu ya? Iya, lancar aja sih saya. Begitu. Biasanya kan ada yang sampai sakit banget ya Bu ya, sampai harus dikompres air hangat, harus kalau nggak sampai beli obat-obatan, sampai berobat, apalagi ada juga ya Bu. Iya. Berarti Ibu nggak pernah sembilangan, apalagi berarti nggak pernah ditanganin sampai kayak gitu ya Bu ya? Iya. Baik, selanjutnya kalau misalnya Ibu habis hubungan seksual ya Bu, Ibu keluar bercak darah nggak Bu? Dari vagina Ibu? Enggak juga ya Bu? Iya. Baik. Selanjutnya, apa Ibu juga pernah mengalami penyakit misalnya dari kelainan jantung gitu Bu? Nggak ada. Gak ada penyakit jantung juga ya Bu ya? Gak ada, baik. Nah, dari data yang saya sudah dapat tadi ya, yang sudah Ibu jawab itu sepertinya Ibu cocok untuk menggunakan IUD ya Bu ya? Karena semua info-info dari Ibu tadi, data-datanya semuanya baik ya Bu ya, alhamdulillah Ibu sehat. Ya, cuman karena kan tadi saya juga sudah melakukan pemeriksaan ya setelah Ibu ya. Iya. Karena darah Ibu emang agak rendah ya Bu ya. Nah, Tapi nggak apa-apa, itu nggak ngaruh juga Ibu. Nanti Ibu paling banyakin konsumsi yang mengandung biar bisa darah Ibu naik juga ya Bu ya. iya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut Ibu ya, untuk memastikan apakah Ibu memang benar-benar cocok untuk menggunakan IUD. Iya, berbeda. Ya, nanti kita akan periksa dulu keadaan vagina Ibu ya. Nanti kita ke ruang pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk lebih memantapkan, nanti selanjutnya kita akan langsung melakukan pemasangannya ya Bu ya. Iya, berbeda. Nah baik, kalau begitu berarti Ibu sudah setuju dengan pemasangan IUD ini? Setuju. Apa Ibu masih mau mendengar saran-saran tentang kontrasepsi yang lain Ibu? Ini aja. Sudah mantap IUD ya Bu ya, sudah cocok. Dari semua informasi penjelasan juga baik sebelumnya. Di sini saya ada stat persetujuan Ibu mengenai tindakan-tindakan yang akan saya lakukan kepada Ibu. Ibu bisa baca terlebih dahulu Ibu. Oh iya, berbeda. Nanti Ibu setuju ya, Ibu bisa tanda tangan di bawah sini. Ya, waalaikumsalam. Baik kalau begitu, terima kasih ya Bu ya. Iya, berbeda. Nah sekarang saya antar untuk ke ruang pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, saya antar, mari.